Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibumu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Di pengelolaan kinerja yang kemarin semua guru-guru itu bisa masuk di PMM pengelolaan kinerja melalui Belajar ID, dan untuk pandian 1 semua yang ada di yang mempunyai Belajar ID tidak hanya menyangkut guru PNS ASN saja, PNS dan P3K, tapi semua guru-guru yang datanya ada di Dapodik dan mempunyai Belajar ID itu punya kewajiban yang sama tentang pengelolaan kinerja di PMM. Saya kebagian dengan Beli itu numerasi. Jadi bagaimana sih numerasi yang dilakukan di sekolah? Ternyata kita di pandian 1 telah melakukan numerasi yang memang layaknya numerasi. Artinya anak tidak hanya diberikan pembilangan 1 kali 1 1 tidak, tapi diberikan atau penilaiannya dari mana? Itu jawabannya jawaban anak itu. Jawaban anak pada AKM, ya. Jawaban anak pada AKM setelah diberi materi tentang numerasi, itu jawabannya benar. Jadi berarti kita sudah menerapkan, karena kita tidak merasa menerapkan, begitu kan? Kita tidak merasa menerapkan numerasi, tapi ternyata anak kita bisa melakukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Jadi itulah kenapa sampai rapor pendidikan kita itu sangat baik atau enggak, sehingga kita tidak ada transformasi lagi untuk dilatih ke Surabaya. Nilai prinsip IHT efektif dan efisien. Kita sudah melaksanakan efektif dan efisien karena saya tidak memulai dari depan lagi. Kemudian empati, artinya peka terhadap terhadap kualitas pembelajaran satuan pendidikan di sekitarnya. Saya kira untuk pandian 1 karena rapotnya bagus, artinya memaksimalkan potensi kita untuk melatih orang lain, itu coaching, ya. Kemudian fasilitator apa? Memfasilitasi menjadi Ya. memfasilitasi orang lain. Ya, berarti kalau fasilitator berarti kita memfasilitasi orang yang apa sudah ikut diklat atau tidak ikut diklat. Tidak ikut diklat berarti kita mentoring. Ya kan? Berarti kalau fasilitator itu agar memberikan sebuah penjelasan kepada orang lain dalam hal pengetahuan. Jadi fasilitator itu memberikan sebuah penjelasan yang sejelas-jelasnya setelah mungkin ada yang baru ikut diklat, bisa yang tidak pernah ikut diklat, keduanya. Beda dengan mentoring, kalau mentoring kan memberikan sebuah pengetahuan baru kepada orang lain.
pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari fasilitator. Yang pertama yaitu mentoring. Mentoring memiliki arti proses pembelajaran dan pengembangan diri yang dilakukan individu yang lebih berpengalaman pada individu yang lebih junior. Mentoring berfokus pada transfer pengetahuan, keterampilan dari mentor. Yang kedua ada coaching. Coaching adalah proses pendampingan yang membantu individu untuk mencapai tujuannya melalui eksplorasi dan identifikasi potensi diri. Coaching berfokus pada pengembangan individu serta holistik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dan yang terakhir yaitu fasilitasi, yang artinya proses pendampingan yang membantu kelompok untuk mencapai tujuannya dengan efektif dan berfokus pada pengembangan kelompok secara keseluruhan. Terima kasih. Ibu Nur adalah seorang guru baru di SD Ceria. Dia baru lulus fakultas keguruan dan belum punya pengalaman mengajar sama sekali. Salah satu kekhasan SD Ceria adalah kelompok belajarnya sebagian besar menggunakan metode inquiry. Ibu Nur pernah belajar tentang metode inquiry sewaktu kuliah, tetapi belum pernah melakukannya metode pendampingan apa yang dibutuhkan oleh Bu Nur untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pendidik. Silakan, apa itu? Beliaunya butuh mentoring, apa butuh coaching, apa fasilitator. Cerita yang kedua, saya lanjutkan dulu cerita yang kedua. Bapak Slamet adalah guru yang sudah mengajar di SMP selama 10 tahun. Dia sudah sangat terbiasa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kewirausahaan dengan judul olahan kelapa. Kenapa di sini kita memilih ini? Dikarenakan olahan kelapa merupakan tumbuhan yang banyak kita temui di daerah sekitar. Kita terkadang ini terlalu sempit berpikiran bahwa daerah sekitar kita mengartikan bahwa daerah sekitar sekolah. Padahal yang dimaksud daerah sekitar bisa juga kabupaten tempat kita tinggal, ya kan? Nah, seperti kita tahu di Kabupaten Sumeneb ini ada suatu daerah yang hampir semua tumbuhan di situ adalah kelapa, yaitu di daerah Lapataman, Tungkek. Nah, di situ kita bisa banyak belajar tentang jenis-jenis kelapa dan semacamnya. Dan kelapa merupakan tumbuhan yang banyak kita temui dan merupakan komoditi yang harganya stabil di Sumeneb. Oleh karena itu, kami dari kelompok fase C ini berinisiatif agar siswa itu mampu untuk mengenali daerahnya, mampu untuk mengenali komoditi di daerahnya dengan cara pengolahan. Di sini kita konsentrasinya di cara pengolahan, kewirausahaan tapi bagian produksi. Mulai dari pengenalan jenis-jenis kelapa, pengolahan sabut kelapa, pengolahan kelapanya itu sendiri. Nah, di sini tujuan dari proyek yang kita pilih yaitu melatih kerjasama dan mandiri siswa dalam mengolah sumber daya alam dengan berbagai produk. Di sini yang pasti produk dari komoditi kelapa ya. Yang kedua yaitu membangun kompetensi siswa dalam pemanfaatan sumber daya yang banyak dijumpai di setiap tempat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Hal ini dapat menggali minat siswa dalam pengolahan kelapa. Dan yang ketiga, membangun pemahaman diri dan situasi yang dihadapi siswa yang bisa dijadikan produk baik makanan maupun produk rumah tangga. Di sini saya bisa tambahkan selain produk makanan dan rumah tangga, kelapa di sini juga bisa kita olah
pembuatan visi. Di sini judul proyeknya adalah Nyanyian Aku Suka Makan Sayur dan Buah. Kenapa kami mengambil judul ini? Karena sekarang anak-anak sudah jarang sekali memakan makanan sehat yang berupa sayur dan buah. Sekarang anak-anak banyak memakan makanan siap saji, baik itu makanan yang disajikan di rumahnya atau di sekolah, semuanya kebanyakan kan siap saji. Yang mana makanan-makanan itu mengandung pemanis buatan, terus pengawet sama pewarna dan perasa macam micin gitu kan. Sekarang kan banyak seperti itu, penyedap rasa. Jadi ya katanya beda micin gak enak. Jadi karena itulah kita ingin mengenalkan makanan-makanan yang berupa sayur dan buah pada anak-anak. Semoga dengan proyek yang kami sajikan ini nantinya anak-anak